Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cerita Misterius. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Mati dengan Membawa Aib. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, tentunya nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Gancet. Gancet adalah keadaan di mana penis terjepit di dalam vagina ketika penetrasi berlangsung. Dalam ranah medis, kondisi seperti ini dikenal dengan istilah penis cavtivus. Fenomena gancet sendiri seringkali dikaitkan dengan hubungan seks gelap. Gancet yang terjadi pada pasangan perselingkuhan dianggap sebagai karma karena melakukan hubungan terlarang. Pada kenyataannya, gancet ini bisa terjadi pada siapa saja. Namun hal ini memang jarang sekali terjadi, setidaknya berdasarkan laporan yang diterima pihak rumah sakit. Nah, jika tadi Mimin menjelaskan sedikit banyaknya garis besar gancet, sekarang Mimin akan menjelaskan apa penyebab gancet itu sendiri terjadi. Secara medis, kondisi penis yang terjepit pada vagina bisa terjadi pada saat otot-otot panggul bawah wanita berkontraksi sangat kuat atau tertarik ketika penis berada dalam vagina. Kontraksi tersebut menyebabkan bukan vagina menyempit, vagina pun menjadi lebih rapat dan membuat pria kesulitan untuk mengeluarkan penisnya, terutama ketika masih ereksi. Pasalnya selama ereksi, ukuran penis akan membesar sebelum akhirnya mencapai orgasme. Jika biasanya pria akan lebih mudah melepaskan penis setelah mengalami orgasme, namun penis yang terjebak di dalam vagina membuat darah mengalir lebih deras menuju batang penis. Akibatnya penis itu sendiri akan semakin membesar dan mengalami ereksi yang hebat. Hal ini yang membuat alat kelamin laki-laki sulit keluar dari vagina. Sampai saat ini hasil riset ilmiah kedokteran masih mempelajari faktor utama yang menyebabkan terjadinya gancet. Tetapi ada pula anggapan gancet terjadi karena masalah fisik, yaitu kejang pada otot vagina. Disebabkan karena luka bekas melahirkan yang belum sembuh sempurna, adanya infeksi pada labia, atau gangguan pada selaput darah. Dan dari segi masalah psikologis, kejang pada otot vagina disebabkan oleh trauma seksual atau reaksi penolakan, khawatir atau belum siap untuk melakukan hubungan intim. Oleh sebab itu, bagi pasangan suami istri yang ingin bersenggama, harus rileks dan tidak terburu-buru. Sekarang kita masuk ke dalam inti ceritanya. Pada saat kakekku masih hidup, beliau sempat menceritakan pengalaman gancet yang terjadi di kampungku. Waktu itu aku yang baru pindah dari kota dan melanjutkan pendidikan SMA di kampung, diberikan wejangan oleh kakek untuk tidak berbuat yang sombral, apalagi menyalahi norma agama ataupun norma adat yang berlaku di daerahku. Malum saja, seperti yang sudah sering kali aku ceritakan tentang sedikitnya gambaran kampungku, adalah kampung yang bisa dibilang terpencil dan dikelilingi oleh hutan lindung, serta kental dengan hal-hal yang berbau dengan mistis.
Sore itu aku melihat kakek sedang melinting rokok tembakau yang lalu ia hisap dalam-dalam di teras. Aku yang kebetulan sedang main di rumah kakek. Rumah kakek dan rumah mamaku saling berdekatan, hanya berjarak 100 meter saja. Aku langsung menghampiri kakekku dan duduk di sebelahnya. Aku memulai pembicaraan berbagai cerita dengan kakek. Jika kesan pertama aku menjadi murid pindahan baru di SMA sangatlah menyenangkan. Kakek mendengarkan ceritaku dengan tersenyum. Lalu kemudian ia pun berkata, "Ujang, syukur kalau kamu suka suasana tinggal di kampung. Semoga betah ya, Jang. Oh iya, kakek mau sedikit cerita tentang sebuah kejadian di kampung kita ini. Kakek harap kamu dengar baik-baik cerita kakek ya. Karena di balik cerita ini juga tersirat sebuah nasihat tentang menjaga kesopanan serta tidak melanggar norma kehidupan. Berhubung yang sudah kakek lihat saat ini, pergaulan anak remaja sudah banyak kelewatan batas," ucap kakekku, yang kemudian mengelus-ngelus kepalaku penuh makna. Aku yang sudah tidak sabar mendengarkan cerita dari kakek, langsung memburu kakek untuk segera melanjutkan ceritanya. Jadi kisah ini berlatar di tahun 1960-an. Kakek lupa tepatnya tahun berapa. Namun yang masih kakek ingat saat kejadian, di musim libur anak-anak sekolah. Karena posisi rumah kakek yang tepat di depan balai kesehatan desa, kakek pun menyaksikan ada banyak orang berduyun-duyun datang ke balai kesehatan. Dan sampai petinggi pun harus turun tangan, membubarkan para warga yang langsung merengsek masuk. Kakek kemudian menghampiri kerumunan itu, serta menghampiri kepala desa. "Loh, ada apa ini? Kok tumben ramai sekali Balkesdes?" tanya si kakek. "Nanti saya ceritakan, Pak. Sekarang tolong bantu saya dulu ya, Pak, untuk membubarkan para warga," pinta kepala desa, meminta bantuan kepada kakek. Setelah keadaan sudah dianggap kondusif, kakek pun diajak berbincang-bincang oleh kepala desa. "Jadi begini Pak Koko, awalnya tadi ada laporan jika ada pasangan muda-mudi yaitu mengalami gancet di daerah wisata Karangnini. Kemudian langsung dijemput oleh ambulan. Entah bagaimana caranya, berita aib ini malah tersebar di desa kita. Mungkin karena pasangan itu kini sedang ditangani oleh mantri di Balkasdes desa," ucap kepala desa dengan panik. "Apa kita bisa langsung lihat saja, Pak? Bagaimana kondisi pasien sekarang?" "Iya Pak Koko, boleh. Silakan Pak Koko. Tapi tolong ya, dirahasiakan identitas pasien. Saya percaya karena Pak Koko juga menjabat sebagai sekretaris desa. Saya tidak mau berita aib ini semakin menyebar, karena nanti akan berdampak buruk bagi cerita desa kita," jawab kepala desa, sambil mempersilahkan kakek untuk masuk ke dalam Balkesdes. Langkah kaki kakek kemudian terhenti di depan bangsal. Kakek terperanjat melihat sepasang muda-mudi yang saling berpakutan, dan tubuh mereka tidak tertutupi benang sehelai pun.
Astaghfirullahalazim. Nauzubillah min zalik. Ya Allah, ampunilah umatmu ini, ucap kakek spontan. Di sana telah ada mantri dan beberapa sukarelawan yang membantu mencoba melepaskan tubuh pasangan itu. Namun setelah dicoba berkali-kali, hasilnya tetap nihil. Baik si pria maupun wanita, di sekujur tubuhnya terlihat banyak luka cakaran. Karena mencoba untuk melepaskan paksa rudal yang tertanam di dalam goa dan tubuh yang saling erat menempel satu sama lain. Kakek yang baru melihat peristiwa ganjat di depan matanya merasa ketakutan dengan azab Allah yang bisa kapan saja menimpa. Tidak hanya pandangan mengerikan itu, namun suara si pasien ganjat itu lirih terdengar. Tolong Pak Mantri, tubuh saya semakin lemas Pak. Saya mulai merasakan sesak nafas, ucap si pria yang sebut saja namanya adalah Guntur. Sedangkan dengan si perempuan hanya bisa menangis dan ia merintih karena merasa sakit di daerah kemaluan serta sesak nafasnya. Pak Mantri, tolong panggilkan orang tua saya Pak. Saya merasa tubuh saya semakin tidak berdaya. Cepat Pak, saya mau minta maaf sebelum semuanya terlambat, ucap si perempuan yang sebut saja namanya Melati. Oleh sebab permintaan si pasien, akhirnya dua orang relawan yang tadi mencoba untuk memisahkan tubuh si pasangan ganjat langsung bergegas ke alamat yang diberikan Melati ke rumahnya untuk menjemput ibu serta ayahnya. Berbeda dengan Melati, Guntur masih kekeh dengan pendiriannya untuk tidak memberitahukan kepada kedua orang tuanya karena ia merasa sangat malu dengan apa yang terjadi menimpa dirinya. Setelah Melati sudah mulai merasa agak tenang, ia kemudian bercerita jika di hari naas itu ia bersama Guntur ingin merayakan hari kelulusan SMA dengan cara pergi ke tempat wisata, yaitu di Karangnini. Mimin akan memberikan gambaran di tempat wisata Karangnini ini. Jadi Karangnini ini adalah pantai indah dengan batu karang yang menjulang seperti bentuk nenek atau nini dalam bahasa Sunda di dekat desaku. Namun sebelum sampai di bibir pantai, kita disuguhkan oleh pemandangan hutan lindung dengan pohon-pohon albasiah di sepanjang jalan. Kembali ke cerita, Guntur dan Melati yang mungkin terhipnotis oleh pesona alam indah Karangnini mulai dibujuki oleh rayuan iblis. Setelah mereka puas bermain di bibir pantai, Guntur kemudian mengajak Melati kekasih hatinya untuk melakukan hubungan persetubuhan tepat di bawah pohon rindang. Melati yang dimabuk kepayang oleh pesona Guntur, ia menuruti hawa nafsu setan itu, dan kini terjadilah petaka yang telah dialaminya, yaitu petaka ganjat. Menurut pengakuan dari Guntur, ia mendengar ada seorang suara kakek-kakek yang berbicara jelas di telinga kanannya. Kakek itu mengatakan, "Kalian ini manusia tidak bermoral. Tingkah laku kalian tidak lebih dari seekor binatang yang hanya mementingkan nafsu syahwat. Saya tidak terima wilayah saya. Kalian kotori dengan perbuatan hina kalian."
Begitulah ucapan dari kakek tua misterius. Dan seketika tubuh Guntur dan juga Melati menjadi menempel satu sama lain, serta alat kelamin mereka tidak bisa terlepas. Guntur dan Melati yang panik kemudian berteriak-teriak meminta pertolongan. Setelah 3 jam berselang dengan tubuh yang gancet, barulah datang warga sekitar yang lewat di sana untuk mencari kayu bakar. Kemudian warga itu langsung menolong pasangan tersebut untuk membawanya ke Balkes terdekat. Kejadian gancet itu kini sudah memakan waktu hampir 6 jam, membuat tubuh masing-masing semakin memprihatinkan. Di saat-saat terakhir, datanglah ibu dan juga ayah Melati, serta si kakek. Dengan penuh rasa malu, tangis Melati pun pecah lagi melihat kedua orang tuanya. Melati berkali-kali meminta maaf atas khilafahnya, berbuat tidak senonoh, dan membuat aib bagi keluarga. Sedangkan kakek Melati yang sedari tadi hanya diam, kemudian ia membuka pembicaraan. "Melati, Guntur, perbuatan kalian sangatlah hina. Cepatlah kalian bertobat, minta ampun kepada Allah. Allah yang Maha Rahim. Ternyata tempat kalian tadi berbuat zina. Ini adalah tempat persinggahan, sekaligus tempat pertapa murid dari salah satu murid Wali Songo yang sedang bermusyafir menyiarkan agama Islam," jelas sang kakek. Mereka berdua pun seketika memohon ampun, dan tidak lama kemudian keduanya mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah mereka meninggal, menurut penuturan dari kakek yang menjadi saksi saat itu, tubuh mereka masih enggan terpisah satu sama lain, sehingga diputuskanlah untuk memakamkannya satu liang kubur dengan posisi yang sama, yaitu saling berpagutan, dan kedua kemaluannya masih menempel. Tutup cerita dari kakek. Aku yang saat itu tidak percaya tentang gancet. Keesokan harinya setelah sepulang sekolah, aku datang ke warnet untuk berselancar di dunia maya, mencari tahu tentang fenomena gancet di Indonesia. Aku pun dibuat terkejut dengan artikel yang mencengangkan jika ternyata gancet sampai memakan korban jiwa. Beberapa kejadiannya ada di Kebun Raya Bogor, berlatar tahun 1990. Sepasang mahasiswa bersetubuh, dan terjadilah fenomena gancet. Tubuh kedua muda-mudi itu langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemisahan. Namun seperti halnya cerita dari kakek dahulu, usaha tersebut sia-sia karena si perempuan dan juga laki-laki sudah tidak kuat merasakan sakit. Atas kesepakatan dari kedua belah pihak, akhirnya muda-mudi itu harus disuntik mati untuk memisahkan tubuh mereka. Ada pula berita gancet di Gorontalo atas sepasang kekasih perselingkuhan yang juga pada akhirnya harus mati lemas setelah bertahan 1 hari dengan tubuh dan kelamin yang menempel. Sebagian cerita lagi ada korban gancet di daerah Yogyakarta yang ternyata korbannya masih anak sekolah menengah yang sedang melakukan studi tur. Saat itu kedua pasangan yang dimabuk asmara bukannya mengikuti pelajaran bersama rombongan murid dan guru, malahan bersembunyi di balik semak-semak dan melakukan tindakan tidak senonoh. Namun naas tubuh mereka
tidak bisa dipisahkan karena fenomena ganjat. Entah apa yang dimuat dalam artikel tersebut, benar adanya atau hoax belaka. Namun aku meyakini, jika fenomena ganjat benar adanya, beberapa kejadian ganjat banyak tidak terekspor dikarenakan itu adalah sebuah berita aib yang tabu untuk diperbincangkan. Jika tadi aku menceritakan fenomena ganjat dari segi medis dan juga cerita dari kakek yang pernah menjadi saksi, kini aku bakalan membahas ganjat dari segi pandangan non-medis. Mungkin tadi di atas sudah ada gambaran jika penyebab ganjat non-medis adalah akibat dari jin atau makhluk yang tidak kasat mata karena marah wilayahnya dikotori, atau sebagai tulah, karma, karena telah melakukan perselingkuhan ataupun zina. Wallahu alam. Dan cerita pun selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Sampai berjumpa lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.